Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang melulu bicara buku, dan buku. Masih bersama gua Rane Hafid di Tangerang Selatan, kemudian ada Her Toto Eko di Singapura, dan juga nanti ada Steven Sitongan di Ambon. Nah, teman-teman, hari ini saat mengupload episode yang ini, 1 Desember 2021, kami bertiga ada pengumuman penting buat lo semuanya, teman-teman baik Kepo Buku. Yayang Kepo Buku, kesayangan kami semuanya. Halah. Jadi gini teman-teman, selama 1 bulan di bulan Desember ini, Kepo Buku bakal hadir setiap hari. Yoi, lo gak salah denger. Kepo Buku bakal hadir tiap hari selama bulan Desember 2001 ini dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Ini semua gara-gara komporan dari komunitas The Podcasters Indonesia. Komunitas podcaster paling gede, paling gokil, paling aktif di seluruh dunia, di seluruh jagat raya. Jadi mereka itu setiap bulan Desember mengeluarkan tantangan tahunan dengan tajuk hashtag 30 hari bersuara. Intinya, 30 hari bersuara ini adalah tantangan bikin podcast pendek, ya yang panjang juga boleh sih kalau lu kuat. Bikin podcast selama 1 bulan penuh di bulan Desember. Nah, untuk membantu mereka konsisten bikin setiap hari, apalagi buat mereka yang selalu kehabisan ide, panitia 30 hari bersuara juga udah mempersiapkan 1 kata kunci setiap hari. 1 kata kunci. Gampang toh? Kata kuncinya udah disiapin, idenya ada, tinggal rekam, upload, dan ulangi lagi besoknya sampai tanggal 31. Sampai akhir bulan. Nah, Kepo Buku tahun ini gak mau ketinggalan karena tahun lalu kita masih mikir, bisa gak ya. Daripada banyakan mikir, langsung aja gue ajak Steven. Ven, mau gak Ven ikutan Ven? Mau. Toto, tadinya dia mau cuti dulu tapi lama-lama mikir juga. Seru juga nih, ya udah ikutan deh. Asik. Jadi kita bertiga bakal ikutan tantangan 30 hari bersuara dengan cara mengisi secara bergantian setiap hari. Antara gue, Toto, dan Steven. Dan kita juga nanti bakal nantang beberapa teman baik Kepo Buku untuk juga ikut ngisi di hari-hari tertentu. Udah ada beberapa orang yang menyanggupi. Nanti kita kasih kata kuncinya. Tapi kalau lo mau lihat bocoran kata kuncinya, langsung aja cari Instagramnya The Podcasters Indonesia. thepodcasters.id. Gitu. Masalahnya sekarang, bukan masalah sih sebenarnya. Tantangannya sekarang adalah karena kami bertiga dan juga teman-teman nanti yang akan kami tantang, itu kan sama-sama punya hobi buku. Dan podcast ini adalah podcast buku. Maka kata kunci nanti yang disampaikan oleh panitia 30 hari bersuara tentunya harus disesuaikan dengan tema buku dong. Bisa tentang isi sebuah buku, judul sebuah buku, kutipan isi buku, atau hal-hal lain yang terkait dengan buku. Persis seperti Kepo Buku. Kadang-kadang review buku, kadang-kadang ngomong hal lain yang temanya tentang buku. Kurang lebih seperti itu. Seperti misalnya kata kunci hari ini. Kata kunci di hari pertama 30 hari bersuara yang temanya adalah atau kata kuncinya adalah panggilan. Panggilan. Dari tadi gue bingung, gimana caranya ngaitin kata kunci panggilan dengan buku? Oke lah, gue akan coba. Bukan Rane Hafid kalau tidak takut menerima tantangan. Toh nanti gue akan estafet tantangan ini ke Steven di hari kedua dan juga lanjut di hari ketiga dengan Toto dan begitu seterusnya, termasuk juga lo nanti beberapa akan kita ajak untuk ikut menerima tantangan ini. Pokoknya gak usah banyak mikir, intinya spontan aja. Jadi gue mau spontan. Uy. Oke, mari kita mulai. Kata kunci panggilan. Jadi kata kuncinya panggilan. Ada hubungannya dengan buku. Panggilan. Oke. Panggilan buat para pecinta buku. Yes. Dapat men. Jadi gini. Panggilan. Dalam bahasa Indonesia ada istilah yang khas buat mereka yang suka sekali, gemar sekali membaca buku, yaitu kutu buku. Nah, gue kadang heran,
Kenapa disebut kutu buku? Kenapa kutu? Padahal buku nggak kutuan. Yang kutuan itu cuma rambut. Rambutnya Toto kali, rambutnya Steven kali. Kalau gue botak nggak ada kutu. Satu-satunya hewan menurut gue ya, yang dekat dengan buku itu adalah rayap. Dan gue tahu banget ini karena gue banyak punya koleksi buku di rumah gue di Bekasi dulu yang habis dimakan rayap keparat. Sedih banget rasanya karena rayap-rayap itu kan gak bisa baca buku, tapi buku gue habis dibaca. Dan itu sebenarnya yang kemudian membulatkan tekad gue untuk lebih banyak membaca dengan menggunakan e-book. Makan tuh e-book, hei rayap keparat. Oh, sorry, jadi ngelantur. Kembali ke kutu buku. Kenapa disebut kutu? Tunggu dulu. Gue jadi ingat. Dalam bahasa Inggris, orang yang suka sekali membaca buku itu disebut dengan bookworm. Cacing. Lah kok cacing? Ntar dulu. Mendingan gue Google dulu deh. Gue Google dulu. Bentar ya. Google. Why is it called bookworm? Bookworm itu jadi satu atau dipisah? Bookworm jadi satu. Bookworm. Wih, banyak jawabannya cuy. Ada Wikipedianya lagi. Bookworm dalam kurung insect. Anjir, ada. Oke. Gue bacain ya, bagian pertama aja. The damage to books that is commonly attributed to bookworms is in truth not caused by any species of worm. Oh, jadi bukan karena cacing. Often, it is the larva of various types of insect, including beetles, moth, cockroach, which may bore or chew through books seeking food are responsible. Oh, maksudnya mereka memakan atau mengembor gitu ya di dalam buku untuk dimakan gitu. Some such larvae exhibit a superficial resemblance to worm. Oh, karena larva itu banyak bentuknya kayak cacing, makanya disebut bookworm. Oke. And are likely inspiration for the term. Oh, jadi mungkin itu istilahnya dari situ. Though they are not true worms. Jadi mereka bukan cacing. In other cases, termites, carpenter ants, and wood-boring beetles will first infest wooden bookshelves and later feed on books placed upon the shelves. Oke. Jadi rayap itu rayap atau sejenis semut gitu ya. Itu akan memakan rak bukunya dulu yang dari kayu, baru kemudian makanin bukunya. Benar. Pantes nih, ini ada gambarnya nih. Bukunya bolong-bolong gitu. Iya bener, gue pernah lihat nih buku yang dalamnya itu kayak ada jejak-jejak kerusakan yang panjang, meliuk-liuk kayak tanah yang habis digali. Pernah lihat nggak? Kalau buku yang udah yang rusak kayak begitu. Oke. Jadi bookworm itu bukan cacing tapi lebih ke larva atau ulat dari beberapa jenis serangga seperti kumbang, ngengat, kecoa, rayap. Oke. Benar. Terjawab sudah. Terima kasih Wikipedia. Tapi pertanyaannya masih bersisa. Kenapa disebut kutu buku kalau dalam bahasa Indonesia? Mungkin ya, kutu yang dimaksud di sini bukan kutu rambut tapi serangga-serangga seperti yang tadi itu. Ngengat, kecoa, bahkan rayap. Nggak tahu istilahnya apa. Kan kalau dibilang serangga buku jelek. Kutu buku aja. Tapi kenapa nggak disebut cacing? Sudahlah, pusing gue. Ya, yang pasti dari istilah ini karena serangga-serangga tadi suka banget makanin kertas buku, makanya orang yang suka sekali membaca buku, suka sekali memamah buku dalam tanda kutip ya, bukan memamah langsung, itu disebut sebagai bookworm dalam bahasa Inggris atau kutu buku dalam bahasa Indonesia. Oke. Tar dulu, sebelum gua tutup nih, gua ada pengakuan dulu. Gue, Rane. Gue dulu punya hobi jelek yang kayaknya pernah deh gue ceritain di salah satu episode Kepo Buku, lupa kapan. Jadi, gua dulu waktu kecil suka banget gigitin pinggiran-pinggiran buku. Pinggiran buku tuh maksudnya sudut-sudut kertas itu loh. Pokoknya kalau ada sudut yang menonjol gitu kan, yang sudutnya kan lancip tuh, itu gua gigitin tuh sampai nggak lancip lagi. Sumpah, itu kebiasaan gua dulu. Dan ya bisa ditebak lah, buku-buku gua dulu itu penuh bekas gigitan di setiap halamannya.
emang jorok sih. Jangankan lu ngebayangin gue jorok, Toto juga pernah bilang gue jorok. Steven nggak pernah sih, dia sih sopan orangnya sih. Walaupun mungkin dalam hati dia bilang, teman-teman gue dulu aja ogah minjem buku gue dan juga ogah minjemin buku ke gue. Soalnya gue tuh suka spontan sambil baca, terus pas balik halaman tiba-tiba aja gue ngeliat ujung yang lancip tuh di sudut-sudutnya, langsung gue gigitin sudutnya sampai putus gitu. Mungkin kalau diinget-inget ya, ini pengaruh dari hobi gue gigitin kuku ya, yang memang udah kebiasaan yang menurun di keluarga. Ji, makasih banget ya bokap, udah nurunin kebiasaan gigit kuku. Tapi tenang, gue udah gak sejorok itu sekarang. Lo boleh lihat buku gue, rapi men, rapi. Apalagi buku-buku koleksi Sundoku gue yang gak pernah dibaca, rapi masih kebungkus. Jadi kalau lo mau minjemin buku ke gue atau gue mau minjem buku, ya pokoknya lu mau minjem buku ke gue atau mau minjem buku dari gue, ya aman, pokoknya aman. Nah, apalagi ya udah itu aja. Tapi ya gini lah, justru karena hobi gue itu yang jorok itu, jadi gue bisa dengan bangga bilang I am a true bookworm, seorang kutu buku sejati, man. Iya gak sih? Walaupun jorok. Anyway, begitulah cerita gue tentang panggilan untuk pembaca buku, yaitu kutu buku dan bookworm. Dan sampai di sini episode pertama Kepo Buku edisi 30 hari bersuara. Hai, masih 29 hari lagi. Selanjutnya, gue mau oper tantangan 30 hari bersuara ini ke Steven Sitongan di Ambon. Di hari kedua nanti kata kuncinya adalah semangat. Kata kunci 30 hari bersuara hari kedua adalah semangat. Jadi Steven, buku apa yang paling bikin lo bersemangat? Atau ceritalah tentang buku apa aja yang terkait dengan kata semangat. Mikir-mikir deh lo. Semangat kakak Steven, semangat. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.